Halo para penggemar fisika, sekarang saya mau menjelaskan mengenai GGL induksi karena perubahan arus. Ini merupakan konsekuensi dari hukum Faraday. Kita bisa melakukan percobaan sederhana seperti ini. Ini ada perangkat peralatan elektronik, ini ada baterai, GGL-nya adalah E, kemudian ada hambatan, ini hambatan ini cukup kecil ya. Kemudian ada kumparan, terus kemudian ada bola lampu dirangkai seperti ini, dan ini dilengkapi dengan saklar. Nah, ini saklarnya kalau ditutup, maka secara otomatis akan ada arus mengalir seperti ini. Arus yang dihasilkan oleh baterai itu misalkan aja adalah I besar. Nah, I besar ini akan pecah di titik cabang ini menjadi I kecil ke kumparan dan I1 ke bola lampu. Nah, karena bola lampu itu mendapat arus, tentu saja bola lampu itu menyala. Nah, menyalanya bola lampu itu karena energi listrik dari baterai. Ternyata begitu saklarnya itu dibuka, maka lampu ini tidak langsung mati secara spontan, tapi dia bertahan hidup beberapa saat walaupun akhirnya juga mati gitu. Loh, kok bisa terjadi seperti itu ya? Kenapa? Padahal ini kalau sudah diputus, tentu saja energi listrik yang disuplai oleh baterai ini kan sudah tidak ada. Karena ini sudah putus, kok lampunya tetap bertahan menyala beberapa saat. Apa itu penyebabnya? Nah, penyebabnya tidak lain adalah adanya GGL induksi pada ujung-ujung kumparan yang dibangkitkan oleh adanya perubahan arus. Ingat tadi waktu ditutup, arus dalam kumparan itu ada kan? Begitu saklarnya dibuka, arusnya jadi nol di dalam kumparan. Dari ada arus menjadi tidak ada arus, itu kan ada perubahan. Ada perubahan arus. Nah, itu akan menimbulkan GGL induksi pada ujung-ujung kumparan. Akhirnya GGL induksi itu bisa untuk menghidupi lampu beberapa saat lamanya. Nah, kenapa kalau ada perubahan arus itu memunculkan GGL induksi? Nah, itu sebenarnya konsekuensi hukum Faraday. Kita bisa jelaskan seperti ini ya. Pada saat saklarnya ditutup tadi, kumparan ini kan mendapatkan arus. Kalau dia mendapat arus, maka di dalam kumparan akan timbul induksi magnet. Jadi induksi magnet di dalam kumparan, misalnya kita pilih yang di pusat, itu kan mu0 I N per L gitu ya. Kalau arusnya itu diubah dari arusnya tadi ada, saklar ditutup, terus kemudian begitu saklar dibuka, arus dalam kumparan tidak ada. Ini berarti ada perubahan arus. Kalau arusnya berubah, medan magnetnya juga berubah ini. Jadi kalau begitu medan magnet ini bisa berubah karena adanya perubahan arus. Boleh saya tulis gini ya, mu0 N per L kalikan delta I, seperti itu. Lanjut. Kalau ada perubahan medan magnet, di dalam kumparan itu kan ada perubahan fluk. Ingat, perubahan fluk itu bisa terjadi karena perubahan medan magnet. Jadi, perubahan fluk ini bisa disebabkan oleh perubahan medan magnet. Ingat, fluk ini nilainya sebesar B dikalikan A kalau seandainya medan magnetnya itu menembus tegak lurus penampang kumparan. Jadi yang diterima oleh kumparan itu fluknya maksimum. Nah, perubahan fluk terjadi karena adanya perubahan medan magnet. Jadi kalau begitu perubahan fluknya itu bisa ditulis mu0 kali N per L kali A kali delta I. Jadi delta B-nya saya masukkan ke sini ya. Nah, hukum Faraday itu mengatakan GGL itu kan muncul karena adanya perubahan fluk. Jadi kalau begitu saya bisa meneruskan ini. Delta fluknya itu apa di sini? Delta fluknya saya masukkan ya. mu0 N per L kali A delta I per delta T. Oke, saya tulis kembali ya. Epsilon yang kita peroleh tadi adalah min mu0 N kuadrat kali A per L dikalikan dengan delta I per delta T. Koefisien dari delta I per delta T, nah yang di depan ini disebut sebagai induktansi diri kumparan. Jadi kalau begitu rumusnya bisa ditulis min L delta
I per delta T dengan L itu bernilai mu 0 N kuadrat A per L. Nah ini kalau ditulis dalam bentuk GGL rata-rata pakai delta I per delta T, tapi bisa juga dalam bentuk diferensial untuk menghitung GGL induksi sesaat, yaitu pakai rumus LdI per dt. Nah akhirnya kita dapatkan rumus GGL induksi yang dibangkitkan oleh perubahan arus seperti ini dengan nilai induktansi diri mu 0 N kuadrat per A, atau sering kita baca Mona Lisa begitu. Nah ini sudah saya beri keterangan di mana epsilon itu menyatakan GGL induksi, satuannya adalah volt, L itu adalah induktansi diri kumparan, satuannya adalah Henry, disingkat H besar. Sedangkan delta I itu adalah perubahan arus, satuannya ampere, sedangkan delta T itu adalah selang waktu berapa lama arus itu berubah. Nah, delta I per delta T sering juga disebut sebagai laju perubahan arus. Nah, sebenarnya kalau kita lihat nilai GGL itu ditentukan nilai L selain laju perubahan arus. Jadi kalau L-nya itu besar, maka GGL-nya juga akan ikut membesar gitu ya. Nah, L induktansi diri itu bergantung pada jumlah lilitan, luas penampang kumparan sama panjang dari kumparan. Jadi N itu jumlah lilitan kumparan, A luas penampangnya, sedangkan L itu adalah panjang kumparan. Jadi kalau induktansi dirinya mau diperbesar, ya N-nya diperbesar, luas penampang kumparan diperbesar, tapi L-nya harus Anda perkecil, karena induktansi diri berbanding terbalik dengan panjang kumparan. Jadi kalau Anda melakukan percobaan dengan nilai induktansi diri yang kecil, begitu saklar dibuka, lampunya spontan mati. Tetapi kalau induktansi dirinya besar, begitu saklar dibuka, lampunya lama matinya. Nah, perhatikan baik-baik di sini bahwa epsilon hukum Faraday min N delta flux per delta T. Sedangkan tadi yang kita peroleh min L delta I per delta T. Sebenarnya sekali lagi rumus ini tadi kan diturunkan dari hukum Faraday di sini ya. Nah sekarang berarti saya boleh menulis N delta flux per delta T itu sama dengan L delta I per delta T. Itu artinya kalau delta T-nya saya coret, itu sama saja dengan N delta flux sama dengan L kali delta I. Nah kalau deltanya saya coret, maka dapatnya N flux sama dengan L kali I. Sehingga induktansi diri kumparan itu bisa dinyatakan dalam bentuk seperti ini. N flux dibagi dengan I. Nah, ternyata induktansi dirinya bergantung pada jumlah lilitan kumparan, flux yang menembus kumparan, dan I itu adalah arus yang mengalir di dalam kumparan. Nah, untuk memperjelas sekarang saya beri contoh soal. Soal nomor 1, ini ada kumparan yang memiliki induktansi diri 0,1 Henry dililitkan pada sebatang kayu. Kumparan itu dialiri arus I sama dengan 4T kuadrat min 4 per 3 T pangkat 3 ampere T dalam skon pada selang waktu T0 sampai 1,8 skon. Jadi pemberian arusnya dalam selang waktu 0 sampai 1,8 skon. Minolnya seperti biasa, seperti itu nilainya. Hitunglah GGL induksi rata-rata dari T0 hingga T1 skon. Kita bisa jawab soal ini dengan sangat mudah. Yang A dulu ya. Ini yang ditanyakan GGL induksi rata-rata. Jadi Anda cari delta T-nya dulu. Delta T itu adalah selang waktu dari 0 sampai 1. 1 dikurangi 0, berarti 1 skon. Terus kemudian Anda cari nilai arus pada masing-masing T ini. Pada T0 berapa, pada T1 skon berapa. Arusnya tadi kan 4T kuadrat min 4 per 3 T pangkat 3. Kalau I pada T sama dengan 0, ia masukkan di sini 0, 4, 0 kuadrat, 4 per 3, 0 pangkat 3. Ini 0 ya hasilnya. Selanjutnya kita hitung nilai I pada T sama dengan 1 skon, T akhir ya. Jadi 4 masukkan sini 1 kuadrat dikurangi 4 per 3, 1 pangkat 3. Berarti ini kan 4 dikurangi 4 per 3. Nah ini hasilnya adalah 8 per 3 ya. Karena ini 12 per 3. Satuannya jelas ampere di sini. Nah, delta I berarti nilai I pada T akhir dikurangi nilai pada T awal
berarti 8/3 dikurangi 0 hasilnya adalah 8/3 ampere. Lalu kita masukkan ke rumus GGL min L delta I per delta T. Nah sekarang kita masukkan induktansi dirinya itu adalah 0,1, delta I-nya 8/3, kita bagi dengan 1. Jadi ini sama aja dengan min 0,8 dibagi dengan 3. Nah, ini hasilnya berapa? Nah, ini hasilnya adalah min 0,267 volt. Nah, tanda min itu menunjukkan bahwa konsekuensi dari hukum Lenz saja, bahwa B induksi itu selalu melawan perubahan B eksternal penyebabnya. Nah, sekarang kita jawab persoalan yang B ini ya. Yang ditanyakan adalah GGL induksi pada T 1,5 skon. Baik, sekarang saya tulis saja 1,5 skon, 3/2 skon. Nah, GGL induksi pada T 1,5 skon itu adalah GGL induksi sesaat. Jadi kita mencari GGL saatnya pakai turunan ya. Nah, seperti ini. Jadi L-nya tadi adalah 0,1 Henry. Nah, terus kita turunkan DI per DT. Ini turunkan. Jadi kalau saya turunkan, fungsi ini adalah 8T min. Nah, ini turun ya 3-nya, berarti dapatnya adalah 4T kuadrat. Seperti itu. Nah, ini turunan yang gampang banget. Nah, sekarang kita masukkan pada T itu ya. Nah, 8 kali 3/2 dikurangi 4, ini 3/2 dikuadrat. Seperti itu. Jadi min 0,1, ini adalah 12 dikurangi 9/4, berarti ini dikurangi 9 ya. Jadi min 0,1 dikalikan dengan 3, berarti hasilnya min 0,3 volt. Jadi jawabannya adalah 0,3 volt. Itu terjadi pada T 1,5 skon. Pertanyaan yang C ini ditanya GGL induksi maksimum. Nah, kita cari dulu GGL sesaatnya. Nah, tadi sudah ketemu ya. Berapa ya? Masih ingat? Min 0,1. Kan tadi ini diturunkan ya. Jadi 8T min 4T kuadrat. Ini adalah GGL induksi sesaat yang kita temukan tadi pada soal yang B. Nah, terus kemudian kalau kita mencari GGL maksimum, ya berarti kita turunkan fungsi ini. D epsilon per dt itu harus 0. Jadi kalau kita turunkan berapa ya ini? Kan min 0,1, ini 8 min 8T sama dengan 0. Jadi kalau begitu 8 min 8T ini harus 0 kan? Berarti T-nya sama dengan 1 skon. Nah, T1 skon kita masukkan ke sini. Jadi epsilonnya sama dengan min 0,1, 8 kali 1 min 4, 1 kuadrat. Jadi ini min 0,1, 8 dikurangi 4 itu 4. Hasilnya adalah min 0,4 volt. Jadi kalau begitu GGL maksimum yang terjadi pada ujung-ujung kumparan adalah 0,4 volt. Soal nomor 2, ini ada kumparan dengan jumlah lilitan 100, luas penampang 10 cm persegi dan panjangnya 62,8 cm. Dililitkan pada sebatang besi murni yang permeabilitas relatifnya itu 5000. Kumparan tersebut dialiri arus I sama dengan 4 kali 10 pangkat min 3 cos 300 T ampere T dalam skon. Hitung induktansi diri kumparan. Nah, ini perhatikan kumparannya dililitkan pada besi murni. Induktansi diri kumparan itu kan dirumuskan mu dikalikan N kuadrat dikali A per L. Perhatikan di sini ya. Ini kumparannya dililitkan pada sebatang besi murni, jadi mu R-nya tidak lagi sama dengan 1. Kalau udara, itu mu R-nya 1. Tapi kalau besi diketahui di sini 5000. Jadi harus ditulis dalam bentuk mu saja. Lah, mu itu adalah mu 0 kali mu R. Mu R adalah permeabilitas relatif besi. Dikalikan N kuadrat kali A dibagi dengan R. Jadi ini mu 0-nya adalah 4pi kali 10 pangkat min 7, mu R-nya 5000, N-nya dikuadrat yaitu 10 pangkat 4, luas penampang kumparan 10 pangkat min 3, lalu kita bagi L. Nah, panjang dari kumparan itu 62,8 cm, itu sama aja dengan 20 pi cm, karena pi itu kan 3,14 ya, boleh ditulis 0,2 pi meter, nah itu dalam satuan meter. Jadi ini dibagi 0,2 pi meter.
Nah, kita tinggal menghitung saja ya. Kita tinggal menghitung aja di sini. Ini 1000 kali itu habis. Nah, pi-nya juga habis. Nah, 4 dibagi 0,2 itu adalah 20. 20 kali 5 adalah 100. 100 kalikan 10 pangkat 4, 10 pangkat 6 kali 10 pangkat min 7. Berarti hasilnya adalah 0,1 Henry. Itulah induktansi diri kumparan. Oke, sekarang kita jawab yang B ya. GGL induksi pada T 3,14 kon. 3,14 kon itu sama artinya dengan piskon kan ya. Jadi GGL induksi itu kan kalau pada T tertentu itu GGL induksi sesaat. Jadi kita turunkan arusnya dI per dt. Nilai induktansi diri tadi sudah kita temukan, yaitu di sini min 0,1. Diturunkan arusnya terhadap waktu. Coba turunkan ya. Ini loh arusnya, fungsi waktu seperti itu. 4 kali 10 pangkat min 3 dibiarkan saja, begitu ya. Terus 300T diturunkan, jadi 3 10 pangkat 2. Ya, cos diturunkan itu adalah min sin ya. Min sin 300T. Nah, tuh turunannya seperti itu. Nah, sekarang kita tinggal mengalihkan saja berapa ini hasilnya. Jadi min kali min itu plus ya. Ini 10 pangkat min 1 berarti ini kan 12 10 pangkat min 2 dikalikan dengan sin 300T seperti itu. Sekarang kita tinggal memasukkan pada T ini ya, langsung dimasukkan aja. Jadi GGL-nya 12 10 pangkat min 2 sinus 300T. T-nya itu pi ini. Nah, seperti itu. Nah, ini sama dengan 12 kali 10 pangkat min 2 sin 300 pi itu adalah 0 ya. Jadi kalau begitu hasilnya adalah 0. Ingat ya, ingat kalau ada sin n kali pi itu pasti 0. Asalkan n-nya itu adalah bilangan bulat. Nah, ini kita tahu bahwa yang namanya 300 itu kan bilangan bulat. Oleh sebab itu hasilnya sin ini adalah 0, begitu. Nah, tadi kita temukan fungsi GGL-nya 12 kali 10 pangkat min 2 kali sin 300T kan. Nah, kalau ditanya GGL maksimum, ya nilai bilangan di depan sin itu, yaitu 12 kali 10 pangkat min 2 volt. Nah, kenapa demikian? Karena kalau GGL-nya maksimum, sin-nya itu harus maksimum. Nah, sin maksimum itu berapa sih? Sin maksimum itu tidak lain nilainya ya 1. Tidak ada sin suatu sudut maksimumnya melebihi 1. Jadi sin maksimum itu pasti 1.